Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Casio. Ya, gua mau review jam tangan Casio murah lagi nih guys. Untuk kemasannya masih sama ya, sama yang terakhir gua review kemarin, karena emang gua belinya di toko yang sama. Di dalam sini kita lihat ada kartu garansi toko yang berlaku selama 1 tahun. Dan untuk link tokonya kalian bisa cek di deskripsi. Terus ini garansi internasional dan juga user manual. Kemudian untuk boxnya udah bagus. Terbuat dari bahan mika yang dikasih warna hitam. Oke, ini dia jam tangannya guys. Casio MTP V006L. MTP V006L ini adalah salah satu jam tangan Casio yang paling populer di range harga 300 ribuan. Desain simple dan nuansa klasik yang kental ternyata banyak diminati oleh para pecintanya. Untuk variannya sendiri ada cukup banyak pilihan, dan yang gue review sekarang adalah varian marker Romawi dengan dial dan strap leather berwarna hitam. Overall sih gue suka sama desainnya ini. Oke, sekarang kita cek kualitas dan detailnya guys. Mulai dari dialnya, ini flat, cuma ada 1 layer. Warna dasarnya hitam polos, dan semua icon-iconnya ini di print dengan warna putih. Nah, untuk kualitas printingnya sendiri udah bagus. Standar Casio lah ya, nggak perlu diragukan lagi. Sampai-sampai indikator Japan Move yang dicetak kecil banget, ini pun detailnya masih sangat terjaga. Untuk dead window juga bagus. Dia dikasih bingkai warna putih, jadi terkesan lebih rapi. Kemudian bagian hands, bentuknya ini emang klasik banget guys. Tapi nyetel lah ya sama markernya. Cuma untuk pecinta lume, kayaknya harus kecewa nih ya. Karena jam tangan ini nggak dilengkapi dengan luminous sama sekali. Gelap guys. Lanjut, untuk dial window atau kacanya sih udah cukup bagus. Materialnya dari mineral glass. Alhasil penampakan dialnya ini jernih banget. Dan permukaan kacanya sendiri datar, jadi kalau dilihat dari samping, ini masih cukup jelas, nggak ada distorsi. Kalau bagian casing, materialnya ini masih menggunakan alloy. Cuma memang lapisan chrome-nya punya kualitas yang menurut gua sangat baik. Finishingnya juga perfect, dan ini nggak gampang meninggalkan goresan guys. Jadi tingkat kekerasan chrome-nya ini cukup tinggi. Untuk crown dia ada di posisi jam 3 tanpa pengawalan ya, nggak ada crown guard-nya. Kalau untuk cara setting, tarik setengah crown dan putar searah jarum jam untuk setting hari. Nah, di sini ada 2 pilihan bahasa, yaitu Inggris dan Spanyol. Tinggal pilih aja ya mau pakai yang mana. Kemudian untuk setting kalendernya putar berlawanan arah jarum jam. Dan untuk setting waktu, kita tarik lagi crown-nya sampai full, kemudian putar searah jarum jam. Next, di bagian strap, kebetulan ini gue beli yang varian leather. Di sisi atasnya ada motif kulit dan bawahnya polos aja. Cuma kalau dirasa-rasain, untuk tekstur dan kekenyalannya ini menurut gue sih kayak resin atau karet gitu guys. Kerasa banget sintetisnya lah, karena emang ini kan bukan dari kulit asli ya. Tapi ya masih nyaman sih buat dipakai. Kemudian ring keepernya ada 2, satu paten dan satunya lagi bisa digeser. Nah, untuk buckle, ini juga feel-nya klasik banget guys. Dia bentuknya mirip jangkar, dan ini nyetel banget sama jam tangannya. Jadi klasiknya tuh lebih totalitas lah. Untuk kualitasnya pun bagus dan finishingnya juga rapi. Oh ya, untuk lebar strap ataupun lugnya, ini kita coba ukur dulu ya. 20 mm guys. Jadi kalau mau ganti strap, tinggal cari aja strap yang ukurannya sama, 20 mm. Pindah ke bagian belakang, untuk case back-nya udah pasti stainless steel. Nah, di sini ada logo Casio dan beberapa info nih. Yang di dalam kotak ini kode modul, terus tipe jam tangan, stainless steel back,
Water resistnya nggak tertulis berapa ATM, tapi biasanya sih kalau gini artinya standar. Ya paling minim lah ya, yaitu 3 ATM. Jadi udah cukup aman sih kalau cuma kena percikan air ringan aja. Dan untuk tipe casebacknya sendiri, ini masih menggunakan snap off. Jadi untuk cara bukanya, cukup dicongkel aja di bagian yang ada sedikit coakannya ini nih. Oke, langsung aja kita bongkar guys. Iya, untuk mesinnya ternyata pakai Miyota, serinya CWMJ, dan baterainya tipe SR626SW. Ini emang mesin yang banyak dipakai di jam tangan Casio General ya. Karena beberapa Casio General yang udah gue review, memang pakainya mesin ini juga. Untuk kualitasnya sendiri sih udah sangat teruji, jadi ini udah mantep banget. Jam tangan ini ternyata lumayan mungil guys. Diameternya cuma 38 mm. Itu belum termasuk crown ya. Kalau sama crown jadi 40 mm. Kemudian ketebalannya hampir 10 mm, lumayan tipis lah. Dan lag-to-lagnya 45 mm. Nah, kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm, ini sih pas banget guys. Karena emang ukuran segini terbilang sangat ideal dan banyak disukai. Karena emang cocok buat dipakai sama banyak jenis pergelangan tangan, mulai dari yang kurus sampai yang gemuk sekalipun. Dengan kata lain, ini ukurannya lebih universal lah. So, kesimpulannya, ini adalah jam tangan berdesain totalitas vintage dengan ukuran yang ideal. Build quality cukup baik di kelasnya, mesinnya juga punya reputasi yang bagus, dan jam tangan ini juga cukup fungsional untuk dipakai sehari-hari. Karena selain penunjuk waktu, jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur day and date yang cukup dibutuhkan buat sebagian orang. Ditambah dengan ketahanan water resist 3 ATM, membuat jam tangan ini siap menemani aktivitas kita di segala kondisi cuaca. Dan dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar 200-300 ribuan aja, pastinya jam tangan ini sangat recommended. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan Casio MTP V006L ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.